Hari ini kita kedatangan Danila. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama Kak Radit, makasih banyak. Sorry ya tadi pas lu datang gue baru bangun. Gara-gara main padel tadi. Enak gak Kak main padel? Capek banget sih. Cuman gue tuh lebih suka main sama coach. Main sendiri daripada main sama orang. Kan ada jiwa kompetitif soalnya enggak? Enggak, karena gak ribet aja. Datang latihan pulang. Kalau main sama orang banyak tuh kayak kita dateng terus abis selesai kemana yuk. Nongkrongnya ya. Bukannya kita mau main padel kok kemana yuk. Kalau Danila berarti nggak main padel ya? Aku enggak. Paling kalau sport mungkin lebih ke jalan cepet aja sih kalau pagi gitu. Keliling rumah atau komplek rumah? Treadmill aja. Di treadmill. Soalnya kalau keliling tuh deket rumahku tuh banyak banget yang bakar sampah Kak. daripada gatal di sini ya. Tiap kali jalan, jalan. Satu kantor nih kayak bakar sampah semua di sini karena batuk tiap hari. Si Gilang udah 3 bulan. Oh iya. Kita udah curiga dia nggak mau ngecek dia. Wah. Curiga dia. Itu batuknya coba ada kan. genre-nya Coba lo ronsen. Jangan-jangan pas di ronsen ada bakar sampah di sini. di dadanya. Cuma 3 bulan dia udah batuk. Ya begitulah. Tapi kenapa kita ngomongin penyakit orang di sini? Tapi Danila katanya hobinya juga main game. Main game hobi. Terakhir main Roblox. Iya, terakhir Roblox banget. Coba kamu jelaskan ke aku ya. Kenapa orang naik gunung di Roblox itu apa konsepnya? Gimana konsepnya? Mungkin si Obi-nya itu kali ya. Obi itu siapa? Ininya apa? Gameplaynya tuh dia kayak naik, lompat, manjat kayak gitu-gitu. Gameplay Roblox tuh suka naik, lompat dan manjat. Untuk yang pendakian itu di gunung. Tapi sebenarnya dia banyak game yang lain. Ada RPG juga, ada horor juga. Oh dia macam-macam. Macam-macam. Kenapa yang ramai banget orang naik gunung? Karena si Medi Renaldi kemarin di IG story akhirnya berhasil lo kan. Arafah juga. Gak tahu. Apa itu susah? Susah Kak. Naik gunung di Roblox susah. Nih, aku pernah nonton Kak Radit roleplay apa sih GTA kan? Iya. Coba Roblox pendakian deh Kak. Gunung Yagatau. Hah? Itu. Coba susahnya di mana? Kalau roleplay ya. Kamu pernah roleplay GTA? Roleplay gak pernah tapi main GTA pernah. GTA pernah kan? Ya kayak gimana ya? Kita ada nyetir helikopter apa segala macam gitu kan. Susah tuh karena ngontrol helikopternya. Belum lagi kalau nyetir mobil kecepatan ditilang. Iya. Roblox ini naik gunung susahnya di bagian rintangannya kayak tangganya tuh ada yang goyang. Kita nanti jatuh kalau misalkan kita nggak ngelewatin itu. Oh dia kayak platformer gitu. Misalnya nih Kak Radit abis capek banget seharian, jangan tidur dulu Kak. Main Roblox itu dulu. Supaya kalau udah capek di dunia nyata, kenapa nggak capek secara mental juga ya? Cobain aja. Kenapa? Pasti ada. Awalnya aku juga kayak apa sih gitu kan. Ternyata pas dimainin, oh ternyata ada serunya. Ada serunya. Jadi kita naik melalui rintangan, begitu udah sampai puncak apa yang terjadi? Kesenangan gitu. Kesenangan aja sih. Sebenarnya kadang puncaknya juga view-nya nggak yang bagus. Kadang di pendakiannya juga ada apa ya? Ada rute yang kayak orang mimpi sakit demam tuh. Oke udah gak jelas ya ada air, sakit demam. Iya kan, itu surreal banget gitu. Itu kita ngejalanin tuh lewat itu. Aku main biasa sama fanbase aku penelisik. Oh sama fanbase-nya Danila. Yang ngejorokin main ke situ fans atau kamu udah duluan baru ngajak mereka? Fans sih. Cuman sebelumnya biasa kita main Among Us kan biar bisa rame-rame kan. Terus dia bilang, "Ci, ayo kita main pendakian." Apa sih? Oh, ini seru juga ya. Oh, ternyata kamu tuh sama fans sedekat itu ya? Iya, aku tiap minggu ada bolong-bolongnya sih, cuman tiap minggu kita Discord dan tiap bulan selalu ada Discord sharing sama penelisik. Seru banget. Tuh. Jadi Danila ini punya komunitas di Discord. Sama gue juga punya tuh di Discord ada. Bedanya kalau mereka tuh diskusi aja, ada banyak forum tuh. Oh ada iya. forum buku, forum kuliner, forum apa macam-macam. Nah kalau kamu itu di Discord ada berapa channel? Kalau di Discord kan ada banyak channelnya tuh. Kalau di Discord tuh sebenarnya cuma satu channelnya. Itu tiap minggu buat ngobrol bareng. Kadang mereka cuma temenin aku makan doang Kak. Hah? Jadi aku makan, nyalain Discord, mereka chatting, aku bacain, ngobrol aja. Sambil makan? Iya. Muka gak kelihatan? Kelihatan.
Terus kadang ada yang curhat, kadang ada yang jualan. Jadi kayak ketemu teman aja di Discord itu. Oke. Cuman tiap bulan tuh kita ada kita ngadain aktivasi, selalu ada sharing session sama psikolog. Jadi anak-anak komunitas penelisik juga secara mental sehat lah. Gitu. Iya, itu untuk psikolog itu dihadirkan untuk orang-orang yang kena mental main Roblox. karena kan dia jatuh apa segala. Kak, tapi seru beneran deh Kak. Pasti kakak emosi. Apa nih Robloxnya? Iya Robloxnya beneran, pasti kakak emosi deh. Itu 2 kalimat itu gak seharusnya barengan. Kakak seru banget kakak. Pasti kakak emosi. Emosi itu tidak membuat itu jadi seru dong seharusnya. Karena ada kayak, kok gue gak bisa ya? Pasti ada rasa itu, ada rasa penasaran itu. Untuk naik gunung? Oke, itu pas lagi naik gunung mic semua nyala? Mic nyala. Jatuh. Tapi gitu. dia tuh cukup strict, jadi dia bisa di-ban vokalnya kalau misalkan. Kalau ngomong jorok. Iya, atau bersumpah kayak gitu-gitu. Saya bersumpah akan naik. akan naik ke atas gunung ini. Saya bersumpah akan naik. Swearing lah apa ya? Mengumpat. Kalau dia bersumpah. Ya bener sih kan? Terjemahannya sih bersumpah sih, memang betul sih. Oke. Gitu. Menarik juga ya. Jadi komunitas Discord ini untuk punya engagement yang lebih kepada penggemar karyanya Danila, betul berarti? Diinisiasi oleh tim atau gimana? Apa ide kamu sendiri? Iya, sama tim juga, sama mereka juga sih, kayak ayo kita ngobrol yuk, karena kan kita kalau ngobrol udah hitungannya kayak temen sih jadinya Kak, kalau sama anak penelisik tuh. Oke. Kurang lebih kayak ada 50 orang yang udah temen lah ibaratnya. Udah core-nya banget, core fans itu 50 yang terlibat di Discord. Betul. Syarat masuk Discordnya bebas, siapa aja boleh. Cuman karena nggak bayar jadinya limit itu 50 orang doang. Oh wow, wah ini menarik nih. Jadi aku kayak waktu itu sempat mau dinaikin jadi 100 kan. Terus jadi banyak yang masuk tapi kayak terlalu random. Jadi kayak bahkan merekanya yang kayak ini apa sih kok banyak yang caper ya bla 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 bla. Akhirnya udah deh kita bikin 50 aja gitu. Oh, karena kalau aku paid membership kan, digabung sama YouTube. Oh, oke. 19.000 tuh sebulan. Oh. Terus jadi ya kalau emang yang ikut ya emang berarti ada niat lebih karena dia bayar kan. Iya, kalau dia nggak niat kan nggak mungkin bisa masuk kan, karena ada proses membayarnya, ada apa segala macem. Jadi udah otomatis terkurasi juga sih. Berarti gitu. itu sama Discord dan YouTube jadi satu itu sih. Iya, gabung. Enak juga ya. Tapi ini seru juga, ada 50 ya. Aku malah pengen yang itu tadi. Iya. Udah kita tukeran aja. Ya bikin aja. Gitu ya? Iya bisa kok di set cuman 19.900 kok. Kita bisa ngeset segitu kok. Itu paling murah atau gimana Kak? Paling murah ada lagi 9.900. Kayaknya aku paling murah deh. Ya boleh. Ya boleh. Saya bersumpah boleh. Saya bersumpah ya akan mencobanya nanti. Iya ada 19.900. Rata-rata sih 19.000-an sih. Oh, rata-rata. Okay. Teman-teman yang lain juga rata-rata segitu. Kalau dari awalnya kan Danila memang suka nyanyi kah ketika dari awal karir, memang dari kecil udah kelihatan atau kenapa kok bisa jadi penyanyi? Awalnya kepaksa kayaknya ya. Kayaknya sih kepaksa Kak. Kenapa bisa kepaksa? Kok orang bisa kepaksa nyanyi sih? Gak tahu, mama tuh kayak suara lu tuh bagus tahu gitu. Pokoknya nanti lo kalau udah gede pasti jadi penyanyi. Sementara aku nggak mau jadi penyanyi. Aku nggak tahu mau jadi apa juga waktu masih kecil. Tahu suaranya bagus karena apa, dilesin atau nyanyi sendiri sih. Gitu? Nyanyi sendiri dan kayaknya tuh pede-pedeannya dia aja. Oh iya? Waktu kecil gitu, mama tuh kayak, kamu pokoknya menurut mama kamu punya suara yang bagus gitu. Oke. Terus kalau kenapa Kak? Enggak, agak dingin nih. Oh ada ya. Iya kedudukan es krim ada. Enggak, agak dingin tadi. Enggak tiba-tiba kaget sih lumayan. Tadi aku gini iya, ya. Makanya papanya jaketnya tebal banget. Iya. Emang. Aduh. Kaget aku kaget beneran. Sama aku juga kaget. Iya, akhirnya ya udah ngikutin apa kata mama lah gitu untuk jadi penyanyi. Awalnya nggak dilesin tapi? Nggak dilesin, cuman ketemu. Aku awalnya tuh sempet masuk kayak apa ya, label sebenarnya. Oh dari awal udah masuk label? Cuman labelnya tuh masih apa ya, baru bangun gitulah, baru bangun. Habis padel.
Baru bangun. Labelnya baru bangun. Iya, belum yang ekspansi kemana-mana gitu. Baru bangun istilahnya ya. Terus Iya, ya udah iya. akhirnya di situ awalnya malah disuruh nyanyi cover-cover lagu orang. Terus Oke. aku bilang aku nggak mau. Oke. Akhirnya ketemu sama Lava Pratomo, itu produser aku sampai sekarang. Tapi kan untuk masuk ke label itu susah kan? Kok bisa tiba-tiba Ada di situ ya. walaupun baru bangun itu label? Jadi kebetulan dia tuh apa ya? Kak Radit tahu ini nggak Richard Buntario? Tahu. Nah itu labelnya dia dan kebetulan dia kayak kenal sama keluargaku, dia kenal banyak orang sih lebih tepatnya. Terus Oke. jadinya mamaku kayak, nih anak gue lo nggak mau iniin apa suruh dia nyanyi apa kayak gitu paksa atau apa kayak gitu. Label itu masih ada berarti atau nggak ada. udah pindah ya? Udah nggak ada. Dia sekarang kalau nggak salah PH Wedding ya, saya ingat aku. Oh, karena dulu pernah punya PH juga kan? Iya betul. Si Mas Richard itu kan? Oh iya. Oke, nah, seru juga ya. Tahu bahwa awalnya dipaksa, Iya. tapi menemukan kenyamanan. Oh Bernyanyi. ternyata nih dunia gue nih. Itu pas kapan tuh? Pas aku tahu ada yang nonton sama ada yang dengerin vokalku, suka gitu. Itu momennya? Momennya waktu itu aku upload ke SoundCloud. Zaman dulu kan SoundCloud ya. Buset udah lama banget lagi. Tuh anak lama nih kayaknya nih. Down dulu di SoundCloud. Terus ternyata ada yang suka kayak cuman mungkin baru 5 orang lah. Terus dari situ aku kayak ngerasa oh ternyata mungkin bener kali ya. Memang ada yang suka dengan suaraku. Akhirnya kata papaku bilang, kamu dikasih bakatnya dipakai baik-baik. Oke. Gitu. Jadi oh ya udah deh. Aku mulai menemukan kayaknya nggak apa-apa juga deh nyanyi dengan caraku kayak gitu. Nah, ketika itu karena kan katanya nih di sini kamu juga pernah nggak naik kelas gara-gara main game. Iya. Berarti ketertarikannya tuh di nyanyi ya. Setelah tahu bahwa Iya. main game bikin nggak naik kelas segala macam, baru nemu jati dirinya di situ. Tapi ini game apa sampai nggak naik kelas ini? Nih? Apa yang dimainkan ini? Dulu tuh aku main The Sims sudah pasti kayaknya semua orang main ya Aduh, kayaknya. seru banget lagi. Ini nggak suka matiin mereka nggak? Mereka kan berenang nih. Tangganya kita dulu ya. Tapi kalau yang The Sims 2 bisa bangun sendiri dia sih ingat aku. Oh iya? Yang The Sims 1 iya mati. Oke. Cuman waktu itu seringnya gara-gara begadang main Silent Hill, Fatal Frame. Buset. Kayak gitu. Tuh seru-seru tuh. Bagus-bagus. Iya. Aku gak tahu sih, cuman aku merasa aku bangga namatin Fatal Frame 3 kali untuk dapat perfect ending Kak. Itu di PS kan? PS2. PS2. Sempet takut nggak? Itu karena aku gak berani main sih. Takut. Serius gak berani main. Takut tapi apa ya kayak bagus gitu. Iya karena dia harus foto kan. Iya. Fatal Frame itu kita harus foto baru setannya kelihatan. Nah itu yang bikin stres tuh. Berarti sekarang kakak coba Kak. Kenapa tuh? Karena hal yang bikin stres harus dihadapi Kak. Iya bener sih. Iya itu. Emang kayak pencarian hidup kamu tuh nyari yang stres-stres ya. Makanya dia mau naik gunung di Roblox ya kayaknya. Tapi emang suka sama Fatal Frame gara-gara itu. Gara-gara ketegangan foto terus ngelihat ada hantunya atau. Iya sih itu sebenarnya itu kan waktu aku SMP. Cuman pas kesini tuh jadi gak tahu ya main PlayStation tuh enak escape aja gitu dan ngilang aja jadinya kayak ada di dalam situ. Iya lagi. Aku seneng banget sebenarnya. Aku tuh nyari game tuh selalu buat hilang sih. Iya kan? Iya kan? Bener-bener. My Time at Portia main gak Kak? Main lagi. Aku juga main lagi. Itu jarang ada yang tahu. Oh iya? Iya. Itu bagus tau Kak menurutku ya. Iya bagus banget. Kamu kawin sama siapa? bisa nikah kan di situ? Bisa. My Time at Portia kan? Itu tar dulu aku mainnya sama yang cewek. Aku kawinnya sama yang cowok rambut hitam ini. Aduh lupa lagi namanya siapa. Lupa lagi. Dia My Time at Portia itu seru. Abis itu dia bikin yang kedua. My Time at Sandrock. Nah itu aku belum tahu. Belum tahu. Belum. Jadi dia setelah sukses game yang pertama, dia bikin My Time at Sandrock. Dari mulai early access aku udah ikutan main, udah ngasih duit buat mereka. Oh. Terus akhirnya rilis, terus main di situ. Lebih seru yang itu. Yang kedua. Tapi lebih ribet nggak? Apa tuh namanya carbon steel? Oh iya. Karena kan ada upgrade padnya terus kan. Lebih ribet yang kedua sih. Tapi combatnya lebih seru. Iya ada combatnya. Masalahnya nggak cuman kayak Harvest Moon, dia ada combatnya juga. Iya sih. benar-benar. Okay. Oh itu kamu suka? Aku main tuh mainan aku waktu COVID Kak. I see. Stardew Valley nggak? Stardew Valley Otak yang main. Oh main. Jadi kita suka main game bareng. Kawin sama siapa? Ini game kayak kawin mulu deh gue ya.
Kayaknya jangan-jangan itu gue nyari game buat kawin lagi. Kawin sama siapa di Stardew Valley? Siapa Ota tadi? Hah? Ya. Kok namanya kayak di Harvest Moon sih? Emang Iya. mirip ya? Oh. Hailey itu gak baik bro. Iya emang paling cakep dia blonde kan. Lo tahu kan kita waktu awal-awal dikatain dia bau. Gue sakit hati. Aku sakit hati. Jadi aku habis bercocok tanam. Ketemu Hailey di rumah dia papasan. Mau ngobrol karena cewek paling cantik di kampung itu. Oke. Pas papasan dia ngeliat. Kita cuma mau ngobrol ya. Terus dia bilang. Ini bau apa nih? Dia bilang gitu. Gue dari habis beternak bro. Habis bertani gue. Dia bilang bau sakit hati. Akhirnya aku ke selatan, ke daerah selatan farm kita. Ada cewek sendirian pematung. Oh. Tukang patung. Namanya Lea. Dia pindah dari kota sama kayak gue. Pindah dari kota. Terus kita akhirnya punya koneksi. Karena gue dari kota. Gue juga dari kota. Akhirnya kita ngobrol panjang. Terus kita piknik bareng di bawah pohon. Mantan pacarnya datang. Terus gue mau di pojok. Terus si Lea maju duluan pasang badan. Terus dorong si cowok itu. Oh kok dia ngeteng? Iya makanya. Dia ngeteng. Tapi malah aku yang suka. Kayak culun banget gak sih? Oh enggak lah Kak, enggak dong. Enggak dong menurut aku. Maksudnya kayak aku ngerasa mau wanita atau pria tuh pasti ada jiwa maskulin sama feminin juga. Dan itu harus di-embrace. Betul. Gara-gara itu kayak gila nih orang pasang badan buat gue gitu. Baru mulai Bukan nyari. ngilang. Hailey bro, enggak bro, Hailey bro. Uninstall aja lah. Adenya baik. Baik adenya. Adenya gotik-gotik gitu kan. Baik adenya. Oh. Ini gue terlalu dalam nih sama. Emang masih main Kak? Masih suka, kadang-kadang suka main. Udah tahun keberapa udah panjang banget. Wah. Jadi itu emang peternakan punya kakek. Kakek meninggal. Tahu? Serius ya? Ya emang bener kan kakek punya kaki ya. Bener punya kakek. Kakek meninggal. Terus minta dirawat. Padahal kerja udah mapan loh di kota. Tapi emang memilih untuk nerusin pesan keluarga ya. Doraemon juga itu kok yang di Switch kayak gitu juga. Oh kakeknya meninggal. Aku lupa enggak. Kakeknya tapi kita, Nobita. Bukan. Siapa yang meninggal? Nobita punya kakek. Pokoknya sama beternak juga. Udah punya anak sama Hailey? Ya udah punya anak kan gak bisa kan ninggalin sembarangan. Aduh ya Allah itu pertama kali istriku lihat tuh keluarga di Stardew Valley dia. Ini siapa? Istriku, istri kamu. Yang kecil anak kamu punya keluarga lain. Berarti karena dia juga udah punya anak di Stardew Valley. Udah punya. Bisa lebih dari satu kah? Enggak tahu deh, enggak ya. Cuman satu. Perempuan. Laki-laki deh. Emang ada cewek-cewek gitu ya? Enggak ada ya? Kayak laki-laki deh, lupa juga deh. Pokoknya ya punya anak. Terus ekonominya di situ yang aku fokusin adalah telur ikan. Oh, kita dagang bisnis kaviar, utamanya ya? bisnis utama. Kan bisa macam-macam. Lu apa bro? Travel. Mewah lu. Saing berasa ada saingan. Mewah lah. Boleh. Oke, boleh enggak apa-apa. Kompetitif buat Stardew Valley. Tapi game yang bikin kamu paling tenggelam dalam apa? Itu Stardew Valley lumayan dalam sih. Sims juga lumayan sih. Sims. Apa kamu? Aduh, The Sims lagi. Pokoknya ada satu lagu yang lahir gara-gara aku main The Sims, Kak. Aduh, ini seru banget. Apa lagu yang mana? Tapi belum rilis. Oke, boleh tahu angle-nya tentang apa? Jadi kalau main The Sims, ini kan The Sims berapa ya? Kayak The Sims 4 deh kalau gak salah. Di PS mainnya. Terus aku bikin nih sekeluarga udah punya anak 2. Sims 4. Sims 4. Oke. Anaknya ada yang jadi seniman lukis. Oh, seru. Sama satu lagi jadi dokter. Aku sengaja. Oh seru. Seniman lukis dan dokter. Yang seniman lukis ini perempuan. Oke, cewek nih. Terus aku juga bikin karakter laki random. Terus aku kawinin nih sama si anak perempuan ini. Si laki random. Biar cakep. Tapi si laki random ini ganteng bener nih. Ganteng, aku udah set ganteng, terus kerjaan bagus, terus biar nanti diketemuin nih di kota yang sama nih. Oke. Nikah lah mereka berdua. Oke, berhasil nikah. Ini juga mainan aku zaman Covid sih, Kak. Sims 4. Pas nikah, terus mereka memutuskan untuk child free. Mereka mutusin sendiri.
Iya, aku sih sebenarnya. Enggak kan suka ada itu kan, suka ada ininya. aspirasinya Iya, gitu. cuman enggak, aspirasinya tuh aku yang satu art, yang satu kerja doang. Jadi kayak kerja sama kerja aja. Oke. Terus abis itu kayak udah deh gak usah punya anak. Akhirnya suatu hari si perempuannya ini kerja keluar karena selain bukan kerja, jogging. Oh, dia lagi lari keluar. Karena kan badannya kan bisa naik turun tuh kalau di The Sims kan, kalau kita nggak olahraga. Nah, laki-lakinya baru pulang kerja. Iya. Tiba-tiba hujan. Laki-lakinya biasanya aku naikin skill mekanik mereka tuh as technician atau apa-apa, itu aku naikin manual. Jadi kalau ada barang-barang yang rusak aku benerin sendiri. Bener. Sampai nggak taunya dia kesambar geledek, Kak. Si laki-lakinya. Oh, yang laki-laki pas lagi benerin. Karena skillnya kecil tuh biasanya tuh. Iya, karena emang belum setengah bar banyak tuh. Sambar geledek mati. Ya Allah. Terus istrinya pulang, liatnya udah begging sama Grim pencabut Reaper, Grim Reaper itu nggak bisa. Nah pas mati ya udah kan gentayangan aja. Cuman kan sosial si cewek ini kan harus dipenuhin kan. Bener. Akhirnya ya udah kayak throw party lah atau apa, sampai ternyata ada satu yang cakep, terus aku deketin aja nih biar si ceweknya ada temen. Oke, biar bisa move on dari yang meninggal ini. Nggak taunya setiap malam ternyata suaminya itu gentayangan datang terus, sampai ada satu hari si perempuan ini sama cowok baru ini melakukan hal yang terus ditonton sama hantu suaminya. Terus di situ aku kayak kalau aku jadi hantunya gimana ya? Kak mau megangnya nembus, Kak. Kan sedih ya jadinya. Jadilah lagu. Udah itu aja sih. Wah gila, seru banget. Karena orang tuh pikir ya. Orang pikir main game itu soal menang kalah. Iya. Tapi menurut aku main game itu untuk making stories sih. Aku lagi. Iya gak sih? Untuk bikin cerita tau. Iya. Karena kalau orang ngelihat kita main Sims atau main Stardew Valley, pasti orang bingung kan. Ini menangnya kapan? Tamatnya kapan? Tamatnya. Tapi main Sims, main itu enggak. Itu adalah simulasi untuk membuat sebuah cerita. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita menikmati cerita itu as it goes along gitu. Kita nikmatin aja ceritanya mau kayak gimana kan. Itu serunya sih. Dan Emang akhirnya cerita itu seru banget sih. Akhirnya jadi lagu. Karena udah kayak bisa aja load game kan. Cuman enggak kayaknya enak deh. Jangan load game. Iya kayak udah gak murni kalau load game, Kak. Iya udah gak seru. Udahlah biarkan aja dia kayak gini. Terus jadi baper aku. Ih sama lagi. Iya. Aku waktu dipecat dari manajer Arsenal. Waktu di Football Manager sama baper juga tuh. Sama. Sakit hati lama. Karena dikecewakan sama tim sendiri, dikecewakan sama yang punya klub. Kan dia janji kan. Gue janji mau tunggu sampai akhir musim. Kita lihat Arsenal nih masih bisa peringkat berapa. Tapi karena kalah berapa kali berturut-turut dipecat. Aku keluar dari ruangan main game itu ke kasur tuh muka udah beda banget. Udah sedih banget. Dipecat. Iya. Duduk pinggir kasur. Terus si Anissa ngeliat kan. Kamu kenapa? Aku dipecat sayang. Dari mana dia? Dia dari game. Oh dia baru dia pikir gue dipecat beneran. Udah Football Manager. Nah yang jadi lagu itu judulnya apa? Gitu. Bukan bahasa Sims ya? Bukan, itu judulnya aduh lupa lagi apa ya, Tak ya? Konyol karena sebenarnya ceritanya dari situ. Oh konyolnya karena itu. Dan karena mati konyol aja. Iya sih. Menarik. Orang lagi gini-gini kan krak dar gitu. Iya. Bininya lagi olahraga kan. Ya udah pas datang wah laki gue udah nggak ada nih, kesetrum. Masih dilanjutin cerita dengan si keluarga Sims itu? Belum, aku bikin baru lagi akhirnya karena ada menu baru, jadi kayak jadi YouTuber gitu, Kak. Oh, yang ini selebriti. Iya, tapi dia bisa bikin video, bisa semuanya. Terus kayak pengen nyobain semua job-jobnya mereka deh gitu. Ada drone kan? Ada. Iya kan, drone-nya bisa ngerekam. Kamu main apa situ juga? Main, aku masih main sampai hari ini. Sampai hari ini masih main. Oh iya? Iya, masih main banget. Tapi emang gak tau ya, The Sims tuh dari zaman yang The Sims 1 tuh aku rela gak sekolah buat nemuin crack kan biar bisa dapet barang-barang di The Sims itu, Kak. Crack, maksudnya crack ilegal atau cheat? Crack ilegal. Oh, crack ilegal. Kalau cheat kan barangnya banyak. Motherload, Clapaucius, move objects on off. Tahu gak sekarang apa? Sekarang anakku yang main Sims. Oh. Iya, jadi dia, tapi kan tentu gak bisa main ya. Maksudnya karena
motorik halusnya mungkin masih belum oke buat keyboard sama mouse. Jadi dia minta dibikinin. Jadi aku sebelah-sebelahan sama dia. Oh, main bareng gitu jadinya ya. Main bareng. Anakku yang cewek tuh suka banget. Kalau anakku yang cowok brutal tuh. Papa bikin mulutnya 4, nggak bisa. Gue nggak bisa bikin mulutnya 4. Nggak bisa, emang dia agak kreatif dia. Gimana itu? Oke, tapi apakah semua proses pembuatan lagunya dari hal yang kayak gitu-gitu yang sehari-hari lewat atau gimana kalau Danila bikin lagu tuh? Ada yang sehari-hari lewat, ada yang karena teman cerita terus akunya juga jadi baper. Oke. Ada yang rata-rata yang aku rasain sendiri juga sih, soalnya kan paling ngerti rasanya kan, kayak aduh nggak enaknya gimana atau senengnya gimana gitu. Pada momen apa ketika sebuah perasaan itu kamu bisa ngeh bahwa ini tuh akan jadi lagu? Kan pasti yang kita rasain banyak tuh sehari-hari itu. Pada momen apa kayak, oh ini bisa nih lagu nih gitu? Gak ada lagi Kak. Pokoknya kalau lagi pup, tiba-tiba wah ada nada nih bagus, rekam dulu di nada handphone. Dari kepala aja. Oh dari kepala. Iya. Karena kan konteksnya lagi pup. Oh nadanya bagus. Soalnya mungkin kalau pup tuh kan salah satu momen paling solitude ya kan, sendirian. Terus dia tuh paling relax gitu karena kayak enak nih. Jadi mungkin karena relax jadi kan ininya relax, kalau bawahnya mah nggak relax kan, tegang. Kalau lagi mandi nggak? Mandi lumayan juga tuh shower. Mandi tuh. lumayan. Lagi shower. Tapi lebih ke pup sih Kak. Oh. Kalau aku ya. Iya. Pokoknya momen di kamar mandi kan. Iya, momen di kamar mandi. Tapi iya sih kadang-kadang kalau lagi buang air besar suka kayak ngawang-ngawang kan. Iya, ngawang-ngawang. Apa lagi shower juga. Iya. Tapi nggak pernah tertarik digabungin sih, saya nggak pernah kayak. Aku kayaknya nggak bisa deh kalau digabungin juga. Demi inspirasi. Berarti voice note ada berapa di HP? Wah banyak Kak. Ada yang belum selesai, ada yang udah selesai. Banyak banget kalau voice note. Itu selalu datang dari dalam bentuk nada atau kepingan-kepingan cerita atau apa biasanya? Biasanya nada dulu sama chord sih. Cuman kadang misalnya aku nemu chord hari ini nih, kayak cuma verse-nya doang. Nanti chorus-nya bisa 2 tahun kemudian, kayak gitu. Wow. Jadi aku kayak ngerasa setiap tahun pasti ada masa inkubasi nih. Masa dimana momen aku kayak ngerasa gue nggak bisa nulis lagu lagi, gue capek gini-gini segala macam. Pernah ada kayak gitu ya? Dan itu pasti terjadi setiap tahun. Tapi ternyata justru di momen itu adalah momen aku lagi inkubasi, yang mana setelah udah selesai itu, pada saat aku lihat lagi si voice note-nya, langsung ini bisa deh, ini ternyata bisa. Ternyata lagu yang bisa jadi satu lagu tuh udah ada di voice note ini sebenarnya, cuman beda timeline aja. Dan akhirnya jadilah ini, nextnya katanya mau ada album ya? Iya tahun depan tapi. Tahun depan. Cuman single kan udah mulai mau dikeluarin satu-satu. Single kalau yang bulan ini sama bulan depan, tapi itu nggak masuk di album. Oh oke. Iseng doang. Yang konyol kapan nih? Gue pengen dengerin nih si konyol yang ini. Yang konyol bulan depan ya Tak? Oh, berarti bulan ada depan. Ya. Terus pas kita dengar lagu itu, ini soal Sims gitu ya. bisa ya. Berarti ngerasa ada bakat itu ketika yang di SoundCloud mulai didengerin banyak orang. Emang yang menarik adalah kalau kita punya bakat dan diapresiasi ya. Itu yang paling penting ya. Kadang kan orang bisa punya bakat, tapi kalau nggak ditunjukin kayak Danila taruh di SoundCloud, dia mungkin akan lewat gitu aja. Bener kan? Berarti penting untuk kita punya bakat dan kita perlihatkan ke banyak orang dong sebenarnya. Iya, penting. Nah makanya aku gak sabar nih yang pas kita di Bandung nih. Buat ini ya. Yoi, kita akan ada Ice Got You, panggung Crispy-mu, di mana nanti akan ada banyak orang-orang akan tampil dan kita akan lihat bakat-bakat mereka. Nah kalau Danila gimana persiapan buat Ice Got You ini? Apa yang lagi dilihat? Apakah ada referensi khusus atau udah go with the flow aja nanti? Kayaknya aku go with the flow karena kadang kalau aku nemu aku misalkan ada orang bagus nih berbakat, aku suka ketawa Kak. Jadi takutnya aku nyela lagi, tapi enggak lah ya. Pokoknya bagus lah pokoknya intinya. Iya, pokoknya ini precaution buat nanti hari di Bandung ya. Kadang kayak pokoknya dia ngakak berarti lu bagus. Padahal tak perasaan lagu sedih. Nah iya, enggak tahu emang kayak gitu. Iya, aku yang bikin aku antusias tuh soalnya ini random Kak orangnya menurutku ya. Kayak lo gak harus cantik, lo gak harus ganteng, muda, tua segala macam ya. Lo random ya, lo punya bakat tunjukin aja. Oke. Karena itu bakat tuh ya sampai tua sih ada terus menurut aku ya. Iya, kadang tuh kayak
dulu kan pernah lagi main di Blok M sama Anissa. Terus tiba-tiba kita masuk ke semacam pameran dari sebuah sekolah. Terus akhirnya kita mingle sama anak-anak sekolah di sana. Terus ngelihat mereka banyak bikin karya-karya seni gitu. Dan kita ngerasa mereka berbakat banget. Ngelihatnya aja udah menyenangkan buat kita gitu. Apalagi ngeliat mata-mata mereka tuh yang masih muda-muda itu sangat-sangat berbinar gitu. Ketika mereka menceritakan, Kak aku bikin ini, Kak aku bikin itu. Itu tuh udah membahagiakan duluan gitu. Makanya mudah-mudahan nanti pas di panggung ICE ini kita bisa ngeliat mata-mata yang sama gitu. Iya sih. Iya gak sih? Mata-mata yang pengen ngasih lihat bahwa gua ini loh bakat gua gitu. Iya sih itu. Karena dulu waktu aku SD ya, aku merasa aku punya bakat menulis. Makanya nulis lah waktu SD itu, nulis buku sendiri. Nah pas orang baca, dan itu kan komedi ya. Orang baca orang ketawa tuh, itu tuh kayak anjir gue diapresiasi lagi gitu. Pernah ngerasa momen kayak gitu juga pas manggung pertama kah? Kayaknya mungkin ya selalu sih, kayak misalnya manggung sampai sekarang juga kalau datang terus mereka stay gitu, aku ngerasa diapresiasi, tepuk tangan atau apa. Pernah nggak setelah manggung atau kapan gitu ada orang datang terus bilang, Kak Danila lagu kamu yang soal ini tuh bikin aku jadi begini. Oh ada waktu itu cerita. Kalau yang datang mungkin bilang kayak heal me ya, semacam your song heal me lah gitu, kayak gitu. Cuman waktu itu pernah ada yang kirim email dari lagu aku tuh dia, tapi ini agak sensitif sih sebenarnya. Pokoknya ini ada hubungannya dengan pernikahan di luar ya, MBA itulah. MBA. Semacam itu. Dia hampir mengakhiri hidup. Bukan mengakhiri si bayinya. Iya betul. Lalu? Kayak gue susah ngomong ya. Betul. Terus karena dia cerita, terus dia dengar laguku, terus dia mengurungkan niat itu dan dia akhirnya tetap ngebesarin anaknya. Itu yang sampai detik ini aku masih inget sih. Karena itu email pertama yang panjang banget. Dan itu masih di tahun kayaknya 2015 apa 2016 gitu. Iya, dan kadang-kadang tuh kita punya karya, niat kita apa, tapi diterjemahin sama orang beda, dan itu ngubah hidup dia. Itu yang paling rewarding sih. Iya, dampaknya ya enak sebenarnya. Kita nggak pernah tahu nih lagu konyol ini yang dari Sims ini ternyata gara-gara itu apa gitu hidup orang berubah. Padahal kan niat kita cuman kayak lagu dari Sims doang. Tapi kan orang nyampe dan terima dan berbuatnya jadi lebih dari itu kan. Iya sih. Itu yang bikin itu. Oke, kalau aku pengen lihat nanti di Ice Got You ini buat teman-teman yang mungkin nanti ikutan, mungkin apa ya? Originalitas sih. Iya gak sih? Itu kayaknya yang orang tuh makin kesini makin harus orisinil. Karena banyak banget orang yang udah bikin karya. Gimana caranya kita tetap bisa jadi diri kita sendiri, kita sendirian dan terlihat beda. Kayak itu poin yang akan harus dicari juga sih nanti. Iya, sama berani juga kali ya, kayak mereka kan punya cara pengekspresiannya masing-masing. Sama vibe yang mereka bawa. Karena aku kayak percaya setiap orang tuh punya energi gitu kan. Pas mereka baru masuk untuk kasih tahu aja tuh kayak berasa gitu, ini energinya apa ya gitu. Ada tips gak buat jadi orisinil? Karena Danilan kalau kita lihat tuh lumayan sendirian tuh ketika muncul tuh. Maksudnya beda gitu. Sendirian. Apa ya tipsnya? Menjadi diri sendiri. Itu gimana caranya? Aku gak tahu sih Kak. Cuman aku cuma tahu jadi diri aku doang. Aku paling gak bisa jadi orang lain sebenarnya. Nah kadang-kadang kan di luar sana kayak gue mau jadi diri gue. Tapi gue lihat orang begini. Apa gue gitu aja ya? Untuk tahu rasa bahwa kita cukup percaya diri untuk ngasih lihat diri kita apa adanya tuh gimana, itu agak susah juga kan sebenarnya. Suka jadi hal-hal tricky sih sebenarnya. Cuman buatku kayak setiap orang tuh kan beda ya. Jadi kalau misalkan mau jadi orang lain juga nggak akan jadi dia juga gitu loh. Jadi sayang gitu. Sayang, mendingan beda yang dipunya dari kita tuh ya keluarin aja. Lagian bukannya bagus ya diri kita apapun bentuknya. Bener. Iya gitu. Kalau aku mungkin kayak gitu. Karena yang jadi diri kita cuman bisa kita doang kan. Tapi sekarang orang rame-rame kayaknya ini lagi laku deh, makanya gue bikinnya ini. Kayaknya lagi rame deh bikinnya ini. Jadi lupa gitu buat terkoneksi dengan dirinya sendiri gitu. Iya, kalau sampai nggak jadi diri sendiri sih sayang ya. Iya. Cuman mungkin untuk
keep up kayak update dengan tren atau apapun itu mungkin masih oke. Tapi aku kayak ngerasa kita banyak resep, contohnya kayak makanan gitu, resep bikin rendang kan sebenarnya itu doang. Tapi bisa jadi rendang di restoran A sama B tuh beda loh. Itu karena balik lagi ke tangannya, intensi kita untuk masak tuh apa gitu. Waktu kita masak perasaannya kayak gimana. Jadi menurut aku merepresentasikan karya yang mau dikasih juga kayak gitu. Kita tuh lagi di momen apa sih? Sebenarnya apa yang mau disampaikan? Dan ketika itu dari tangan kita sendiri, tulus sih. Kayaknya tulus kan. Itu doang sih kayaknya yang bisa bikin kalau lo nggak pede, ya berarti lo nggak tulus sama diri lo gitu. Kalau beraninya, gimana cara? Kan nanti kan mungkin banyak yang tampil ya di si Ice Got You ini. Gimana cara lu berani tampil dan gak grogi, gak apa? Karena kan satu momen ini kan bisa aja mengubah hidup kita gitu. Ada tips khusus gak supaya pas lagi main tuh relax aja kah gitu? Mungkin tips pertama adalah karena hadiahnya adalah MacBook M berapa tadi? M4 ya? Tuh kan. Kemarin baru beli lagi gue MacBook M2. Tahu gitu gue ikut ini. Gue dance deh, gue bisa cheers. Bisa gue cheers. Bisa. Piramida paling atas boleh. Hadiahnya MacBook M4. Plus DJI kamera ya. Yang bener. iPhone 16. Apple Watch. Semangat banget ngomongin hadiah nih. Hadiahnya itu Kak. Apa yang kasih satu alasan kenapa kita nggak perlu berani untuk hadiah yang lebih dari puluhan juta itu Kak? Bener. Berarti kalau mau maju grogi MacBook. Toh kalau nggak dipakai juga ketika dia punya bakat kan dia mau explore bakatnya dan itu udah ada alatnya dikasih sama. Lumayan loh itu MacBook M4 ya. MacBook yang Pro lagi. M4 Pro itu kalau ngerender 4K nggak lama sih. Iya. Buset. Ini agak rusuh juga hadiahnya ya. Iya. Rusuh banget ya hadiahnya. Lumayan juga ya. Sama kalkulator Casio ya. Itu buat yang paling bawah. Ada kalkulator scientific. Enggak, cuman ya itu tadi hadiahnya ya. Ada MacBook, ada segala macam. Benar, itu motivasi sih. Motivasi ya. Ada batasan umur gak sih ini? 15 tahun ke atasnya tuh gak ada. Oh, berarti kalau kalian yang udah umur 56, 57 bisa, boleh? Oke, 94, 98. Tidak ada batasan umur. Bagus tuh, karena banyak lomba yang suka ada batasan-batasan umurnya tuh. 15 tahun ke atas silakan. Ya, ini pakai ditaruh situ lagi tuh. Es krimnya kan gue jadi pengen tuh. Hah? Boleh? Enggak, udah ada. Oke, es krimnya aja. Iya, piringnya gak usah maksudnya. Gue juga gak ada niat ngemut piring sih. Nih Danila. Makasih Kak Rani. Silakan. Cookies and cream. Wah, crispy ini anak gue doyan banget ini. Waktu pertama kayak diajakin sama Ice ya. Pas dapat decknya ya. Kan dibilang Ice Got You panggung crispy-mu. Terus gue mikir kayak mana ayamnya gitu. Ternyata kesini baru dapat deck lengkapnya. Oh, maksudnya crispy ball-nya. Di dalamnya ada. Di dalam ini ada crispy ball-nya. Tuh kayak digambar di bungkusnya tuh. Crispy ball, cookies and cream. Cookies and cream nih rasanya di dalam ada crispy ball-nya. Mari kita gigit untuk memperlihatkan si crispy ball tersebut. Itu dia tuh. Ada nih. Wow. Itu enak banget ya. Si crispy ballsnya emang kayak ada biskuit. Iya. Ini crispy bombastic nih. Meledak-meledak di mulut nih. Bola-bola kecil gini nih. Enak sih. Kalau buat anak lebih pas lagi. Karena mereka suka yang main-main tekstur kayak gini nih. Ketika jadi digigit, sibuk mulutnya. Sibuk mulutnya. Iya, mulutnya sibuk. Iya. Mulutnya capek kerja sih. Karena banyak kegiatannya. Banyak ininya, banyak teksturnya, banyak kejutan-kejutannya. Iya sih benar. Tapi buat kita juga seru sih. Ice Got You, panggung crispy-mu, nggak nih? Karena dia crispy bombastic ini, dia akan ada di 5 kota. Belum kita nanti ketemunya kebagiannya di Bandung. Tapi dia akan ditayangkan secara online juga lewat YouTube, TikTok, sama Instagramnya Ice. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang nonton, bisa lewat YouTube, TikTok, sama
Instagramnya Ais. Danila pernah ikut itu gak sih? Kompetisi-kompetisi juga gitu? Apapun itu. Either band, either unjuk bakat. Kayak pernah waktu itu kompetisi band, terus akunya bayar. Hah? Zaman dulu gitu tau Kak. Kalau mau manggung, kita ikut kompetisi tapi kitanya bayar. Itu baru berapa? Kuliah. Kuliah. Ini lagi kuliah mau ikut kompetisi band tapi bayar uang pendaftaran. Bayar uang pendaftaran. Oh. Terus nanti kalau menang, aku lupa deh, karena nggak menang juga sih. Jadi kita bayar, nanti dikocok, keluar yang mana dulu namanya untuk rundown. Udah deh main. Malah kadang itu kalau kompetisi. Malah kadang kalau yang manggung biasa nih, cuman kita pingin dapat panggung aja, kita juga bayar sebenarnya waktu itu di era-era itu. Itu baru tahu ada kayak gituan. Jadi supaya kita dapat exposure kita bayar. Buat bisa main di situ bayar. Contohnya ibaratnya apa? kayak bayar makan biasa kayak apa ya? Festival SMA kah? Bukan festival SMA sih. Kalau yang apa namanya? Kalau yang kompetisi itu iya acara kampus. Tapi kalau misalkan yang bayar untuk acara lain itu acara umum sih kayak di kafe atau apa gitu-gitu. Bayar supaya tampil. Kayak bayar makan sebenarnya mungkin lebih tepatnya ya. Karena Dulu pernah dilakuin berarti. Bayar buat tampil. Nah itu setelah bikin ini kah? Setelah bikin Telisik ini yang album pertama itu? jauh sebelumnya. Jauh sebelum. Jauh sebelum itu pas masih cover-cover atau udah bawa lagu sendiri? Rata-rata kan gignya tuh zaman dulu tribute tuh band apa kayak gitu-gitu kan. Jadi udah pasti bawa cover sama kita harus punya satu lagu sendiri. Oh. Cuman karena yang tribute ini jadi banyak kenal dan mereka banyak gak semuanya bayar sih untuk manggung tuh gak semua bayar. Ada juga yang gratis. Jadi yang gratis itu aku bukan naik ya, dapat pengalaman banyak tuh dari yang tribute gratis ini yang kayak lo kalau mau manggung di sini nggak apa-apa manggung aja gitu. Oh, makanya lama-lama punya dapat pengalaman dan makin mateng lagi. Aku tuh bawa ini Kak, dulu bawa piano digital sendiri, gotong. Piano digital maksudnya kayak MIDI player gitu? Mending MIDI player, piano digital yang kayak apa sih itu namanya, piano tapi digital yang gede banget. Oke. Terus sama meja-mejanya kita gotong. Bawa sendiri. Aku sama teman-teman band aku. Gila ya zaman-zaman itu ya, zaman perjuangan ya. Berasa banget gitu kayak apa ya? Nggak tahu sih itu aku ngerasanya malah jadi mungkin kalau aku nggak ngalamin itu aku ngerengek-ngerengek kali sekarang. Ngerengek tuh macam? Iya kayak nggak mau ini apa segala macam gitu. Cuman di momen itu jadi tahu ini banyak banget loh sebenarnya anak-anak band yang bagus apa segala macam. Mereka tuh punya impian yang sama dan lain sebagainya. Cuman ada banyak hal juga yang nggak bisa mereka hadapin segampang itu gitu. Jadi kalau misalkan aku waktu itu kalau misalkan kayak sekarang manggung gitu, kadang kayak suka terharu gitu Kak. Anjir dulu gue bawa alat sendiri ya, gue bawa kabel, gue nyolok sendiri kayak nyolok gitu. sendiri? Nyolok lah Kak, kan nggak ada ini. Nggak ada kru ya? Nggak ada. Terus kita juga dibayar pakai besek kok. Besek yang apa? Nasi besek, nasi kotak. Iya ampun. Nah itu semua sama anggota bandnya itu yang Beda. bantuin kamu? Beda ya? Cuman kalau sama Danila sekarang juga dulu mereka juga tipikal yang Danila ada tour nih, kita jalan darat, budgetnya dikit, mau nggak gitu? Ayo Ci mau, kita berdarah-darah bareng makanya sampai sekarang tuh 20 orangan itulah. Solid ya. Di mana kamu ngerasa kamu dapat big break tuh di mana tuh? Apa dari jumlah play Spotify? Apa ketika manggung tiba-tiba orang berbondong-bondong ke depan? Di momen apa? Di mana kamu, wah gue make it nih. Oke nih. Di momen apa ya? Apa ketika dapat uang gede pertama dari manggung? Kayaknya di momen ini deh. Di momen tiap manggung jadi banyak banget yang foto. Di momen aku pergi ke ITC ada yang foto. Itu sempat bingung? Bingung. Kayak, lah udah mulai di foto nih gue gitu atau? Iya, ada bangga mah ada ya pasti. Kayak wah gue artis nih ceritanya. Gitu. Ceritanya. Oh jadi gue udah di titik ini ya gitu. Iya terus malah tapi di momen itu malah tiba-tiba langsung switch kayak gue kayak udah punya keluarga di mana-mana ya. Kalau ada orang yang kenal gue, kalau gue kenapa-napa mereka bantuin sih harusnya. Iya. Gitu. Oke, ini ngomongin soal album. Oke. Kan tahun depan mau keluar. Ada perubahan nggak semenjak dulu bikin album pertama sampai sekarang, di mana secara pola promosi lah atau tadi kita sempat ngobrol dikit soal sekarang kan single ya, eranya single. Iya. Kalau dulu kan kita bikin album,
kita punya story yang mau kita rangkai buat yang denger kan, dan jadi momen sakral buat mereka dengerin dan ikut sama perjalanan kita kan. Iya. Sekarang masih ada dikonsepin kayak gitu kah atau gimana Danila menghadapi perubahan ini? Kalau yang single sih aku ada juga, cuman aku masih tim yang suka bikin album dan emang bikin apa ya, vibes di situ lah, bikin dunia sendiri di situ. Dan kalau aku tuh selalu analoginya kayak kalau single tuh aku cuman datang ketemu temen, gue bawa snack nih, makan nih gitu. Tapi kalau album aku bener-bener ngundang mereka, cuy datang dong makan malam di tempat gue gitu. Nanti gue akan nyediain appetizer, main course sama dessert. Lo tinggal duduk aja. Gue akan sharing sama lo. Kita ngapain di situ, ya udah itu yang terjadi satu rangkaian makan malam ini. Lo nggak mungkin datang pas dessert doang dong. Iya. Karena gue ngundang lo full gitu. Terbiasa untuk fokus berada di realita itu sih menurutku. Tapi momen itu tuh cocok banget sama zaman kaset ya. Iya. Karena kaset itu kan kalau kita mau skip kan ribet ya. Dan lama. Iya kan? Iya. Pakai pensil lagi bener lagi pakai pensil. Lama tau mau nyari lagu itu tuh susah. Jadi mau nggak mau kita dikasih tuh. Iya. Apalagi ada side A, side B. Jadi kadang story-nya kita bisa belah dua tuh. Sebagai seniman kita bisa bagi dua tuh. Side A nyeritain apa, karena ada waktu break. Habis itu dia mulai tukar lagi, ke side B kan. Kalau sekarang di zaman Spotify kan semua nomor track. Iya kan? Iya. Kapan aja lu tinggal pencet lu mau nikmatin yang mana aja. Iya. Lu batuk mulu. Bener gak sih 3 bulan ya? Nggak, ini di video YouTube ya. Di video YouTube itu udah mulai ada yang nulis di komen. Bang, itu batuk siapa bang? Udah ada. Ini manusianya yang batuk. Nih kasih lihat nih manusia ini. Gila. Lu kayaknya kalau 3 bulan gue udah curiga deh gila. Lu kenapa gak mau periksa sih? Karena masih gak apa-apa gitu. Masih gak apa-apa. Ada gatelnya enggak? Gatal dong sini. Tiap hari. Tiap hari. Kita semua udah kayak lu periksa deh gitu. Tiap hari. Mencurigakan gak sih? Periksa sih mas. Mencurigakan gak? Kadang batuk keluar koin lah. Kok koin? Oh kalau gitu batuk terus ya. Keluar koin terus. Buat dibelanjain. Buat beli ais. Oke, tapi ya gimana Danila melihat perubahan itu di era Spotify sekarang ini? Mungkin ada plus minusnya ya. Mungkin kalau minus karena kangen aja sih, zaman dulu tuh kayak kayaknya effort banget gitu kan. Tapi kalau sekarang malah jadi lebih leluasa mungkin buat kita mengirit waktu. Karena kayaknya makin kesini tuh waktu makin penting gitu. Semua tuh harus serba cepet. Bener. Sampai sebenarnya kan kayak playlist di zaman sekarang kan kayak kita bikin mixtape zaman dulu kan. I see ya. Cuman sekarang kita bener-bener kapan aja bisa rubah dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya pemanfaatan teknologinya udah oke banget sih. Cuman emang gimana ya? Karena itu sih, karena semua serba cepet, aku juga mau gak mau harus keep up dengan itu. Ya ada plus minus ya. Satu sisi ada nostalgia masa lalu di mana semua sangat intim. Iya intim. Iya kan intim banget ya. Itu iya, musik tuh dulu intim banget tau. Iya dan apa ya, rata-rata long last gitu loh Kak. Iya lagi. Kayak enggak yang ini cuman berapa gitu. Terus tuh pas denger lagi kayak udah gak pernah denger lagu itu deh, kayaknya udah basi gitu. Tapi kalau yang zaman dulu tuh kayak malah kangen gitu sama lagu itu. Aku gak tahu ya, mungkin karena timeline aku gak tahu. Tapi intimasinya emang jauh lebih kerasa dulu. Karena effortnya lebih susah kali ya. Iya, tapi itu challenge-nya lah ya. Bikin konten juga jadi harus tuh tiap hari TikTok apa. Iya Kak, mau nangis. Aduh mau nangis banget. Sekarang semua seniman harus bikin konten. Kak, gimana mau nangis tuh? bener-bener deh kayak Danila udah bikin aja apa. Ya apa gitu. Nyanyi ya apa ngapain gitu kan. Pasti dari tim deh. Tim dateng kayak Iya, kan. belum ada konten nih. Iya karena kan mereka kan juga kayak ngelihat gitu. Nih ada yang lagi tren nih bikin gini. Terus pas mandang kayak gue nggak bisa deh bikin itu, malu gitu, ada rasa malu. Karena boleh lo dicoba Danila Aura Farming sih oke. Ini di atas. Ya aku mending ke game aja deh, mungkin itu masih kayak itu kayak masih oke deh gitu. Cuman nah itu dia sih. Terus ada yang kayak ya lo harus ngegabungin konten lo dengan musik lo jadi gini-gini. Cuman kadang pusing kan ya? Iya pusing sih bener sih. Aku jujur sih struggling sih Kak.
di era ini sih. Apalagi diliatin mulu, plototin mulu. Oh yang kemarin nih kurang nih. Iya. Ini harus bikin yang kayak gini nih. Oh engagementnya rendah nih. Iya Wah, nih. Aduh. Zaman dulu kita nggak mikirin itu ya. Iya. Maksudnya sebagai penulis ya. Nggak tahu kalau musisi. Kalau sebagai penulis mah, wah kalau jadi penulis tuh kadang orang nggak tahu muka kita bahkan. Tapi malah itu yang ini gak sih? Itu yang serunya. Iya kan? Iya dan private jadinya kan. Zaman dulu mah kadang Vira Basuki tuh yang mana nggak tahu mukanya gitu. Cuman paling dari back cover. Jadi penulis tuh benar-benar hal yang sangat reklusif gitu. Sangat sendirian gitu. Tapi sekarang penulis aja. Kemarin kita habis kumpul-kumpul sama penulis harus bikin konten gini nih. Padahal secara nature penulis juga nggak pengen banget muncul kan sebenarnya. Kan. Tapi itu dunia udah berubah sih dengan segala tantangannya. Oke, kita bisa expect kapan itu untuk si albumnya? Pertengahan tahun depan kah? Mungkin pertengahan tahun depan sih. Kita lagi masak ada beberapa aktivasi lah. Oke. Yang nggak tahu kayak di sini tuh aku pingin bersuara tentang dalam 24 jam boleh nggak minta 30 menit untuk fokus ngelakuin satu hal aja dulu. Oh iya. Itu juga susah sih. 30 menit untuk fokus aja susah. 30 menit kan 24 jam kan banyak ya. Iya bener. Sesimpel kayak 30 menit makan ais misalkan. Nikmatin aja gitu. Wah ini enak banget. Bener-bener nikmatin, gak buka handphone, gak apa. Pure nikmatin itu dulu. Sisanya terserah mau ngapain. Bener. Sekarang tuh orang lupa menghargai momen sih. Ya mungkin. Momen gitu, momen ada gitu tuh kita suka lupa. Iya. Karena diem dikit, nah lo tuh bunyi dikit. Gitu. Diem dikit batuk. Momen dia nih tiap hari nih. Momennya tiap hari batuk. Atau 30 menit jangan batuk kali Mas Bira. Emang kebalik buat dia. Gilang lu periksa lah Gilang, udahlah. Oke, nah buat kalian yang nonton dari tadi jangan lupa untuk ini juga ya, nanti ketemu kita di Bandung. Akan ada kompetisi Ice Got You di panggung Crispymu. Silakan siapa yang udah daftar atau yang belum daftar, yang siap tampil, nanti kita akan seru-seruan di Bandung juga. Mudah-mudahan bisa nunjukin bakat ya. Dan dari nunjukin bakat itu bisa ngebuka jalan juga. Iya, buka jalan. Kadang-kadang orang butuh satu momen itu doang sih ya, buat that one moment di mana pintu kebuka semuanya gitu. Iya, kayaknya iya semua orang kayak butuh itu ya. Butuh satu aja gitu. Kita nggak pernah tahu kapan itu datang gitu. Siapa tahu ini bisa jadi pembuka jalan buat teman-teman yang pada nonton juga. Danila, terima kasih udah datang ke sini. Thank you. Terima kasih, sukses buat albumnya juga. Terima kasih. Thank you semua.